Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat petarung Kabupaten Pandeglang, perkenalkan saya Sartina SPD. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebagai seorang pendidik di era transformasi teknologi, kita selalu dituntut untuk menghadirkan pembelajaran yang hidup, dinamis, dan berpusat pada murid, yaitu menggembirakan, berkesadaran, dan menyenangkan. Bagaimana jadinya jika kita mengajar materi bahasa Inggris? Salah satunya tanpa media yang mendukung serta aturan sekolah yang ketat seperti tidak diperbolehkan menggunakan handphone di kelas. Keterbatasan fasilitas bukan berarti membatasi kreativitas kita. Hari ini saya ingin membagikan seluruh praktik baik pembelajaran yang saya buat, yaitu optimalisasi papan interaktif digital menggunakan media interaktif Canva AI. Penasaran bagaimana keseruannya? Mari kita ikuti videonya sampai selesai. Bapak Ibu guru, situasi nyata yang saya hadapi di SMP Negeri 1 Karangtanjung ada dua akar utama permasalahan mengenai operasional kelas. Yang pertama adanya kebijakan off-screen environment atau lingkungan bebas gawai. Pihak sekolah melarang kelas murid untuk membawa handphone demi menjaga konsentrasi belajar mereka. Kebijakan ini sangat baik, namun di sisi lain saya tidak bisa menggunakan platform kuis berbasis web personal di kelas. Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber belajar. Jumlah buku paket bahasa Inggris belum sebanding dengan jumlah murid di kelas, karena setiap tahun jumlah siswa terus bertambah, sehingga jumlah buku di perpustakaan belum bisa mencukupi semuanya. Akibatnya, 5 hingga 6 orang siswa harus saling berbagi untuk membaca satu buku yang sama. Ketika dihadapkan pada materi naratif teks yang memiliki struktur teks panjang serta padat akan kosakata asing, kondisi ini dilematis memicu kejenuhan akademis atau boredom, murid menjadi pasif, mengantuk, dan kesulitan memahami alur kronologis cerita. Dari sinilah tantangan terbesar saya bermula. Bagaimana memahamkan struktur generik naratif teks mulai dari orientation, pengenalan tokoh, tempat, dan waktu, kemudian complication, permasalahan, hingga resolution, penyelesaian masalah pada cerita, secara personal dan bermakna kepada seluruh siswa, tanpa tergantung pada kepemilikan gawai murid ataupun pasokan buku paket baru. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya membuat inovasi media pembelajaran interaktif Canva AI bisa dipergunakan menggunakan papan interaktif digital ataupun bisa menggunakan media infocus di dalam pembelajaran di kelas. Berikut adalah menu yang saya buat. Pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian ada belajar, bermain, berlatih, refleksi murid, dan data nilai. Di dalam menu belajar, siswa dihadirkan selain dari materi pembelajaran mengenai teks naratif, juga ada bagian struktur teksnya yang lengkap, mulai dari orientation, complication, and resolution, and then language features. Ini ada kata kerja past tense yang diberikan warna-warni agar memudahkan siswa untuk memahami bagian simple past tense-nya. Selain itu, ada juga siswa diberikan contoh-contoh jenis-jenis teks naratif yang bervariatif dan contoh teksnya secara detail sesuai dengan minat siswa. Selain itu, Canva ini saya lengkapi juga dengan media bermain agar pembelajaran semakin menyenangkan, yaitu mulai dari struktur teks yang bisa diacak oleh siswa, dikerjakan secara berkelompok, kemudian juga ada tebak struktur teks, ini mengenai struktur yang dianalisis oleh siswa. Kemudian ada juga menu berlatih, ini untuk melatih konsentrasi, juga menguji bagaimana pembelajaran interaktif ini berjalan secara aktif. Contoh, ini dimasukkan siswa di sini, siswa bisa mengisi langsung maupun bisa mengerjakannya di rumah. Nah, ini ada beberapa soal yang bisa dikerjakan oleh siswa. Kemudian media ini juga langsung menampilkan bagian nilai yang bisa
dilihat oleh siswa secara langsung, jadi melakukan penilaian secara transparan. Kemudian selain itu dilengkapi juga dengan refleksi murid agar pembelajaran semakin bermakna. Dengan media interaktif Canva AI, penulis menyusun sebuah media pembelajaran yang memenuhi 3 kriteria utama. Pertama, anti boring atau menumpas kejenuhan. Menghilangkan rasa kantuk dan bosan siswa saat menelaah teks cerita panjang melalui aktivitas pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning yang kreatif. Yang kedua, anti ribet atau praktis, menghindari beban administratif bagi guru dalam menyiapkan alat peraga atau instrumen asesmen yang rumit dari nol melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Yang ketiga, aktif sempurna, menjamin seluruh siswa terlibat secara fisik, mental, dan sosial selama jam pembelajaran berlangsung, serta berkontribusi nyata dalam pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Penerapan strategi PID Opmik Plus membawa perubahan signifikan pada dinamika kelas 8 di SMP Negeri 1 Karangtanjung. Pembelajaran yang mulanya dinilai kaku dan penuh tekanan berubah menjadi arena belajar yang kompetitif dan edukatif. Kehadiran 4 variasi permainan pada zona bermain yang diwujudkan secara fisik berhasil mengeliminasi rasa kantuk atau anti boring. Siswa berpartisipasi aktif secara langsung, bergerak maju ke depan, kemudian mereka terlibat aspek kecerdasan visual, auditori, kinestetik yang terakomodasi secara seimbang. Lebih lanjut, inovasi ini secara nyata berhasil mengintegrasikan 8 dimensi profil lulusan demi mewujudkan ketuntasan kompetensi literasi yang transformatif dan akuntabel di tingkat sekolah. Penerapan strategi ini membawa perubahan positif yang besar bagi murid. Tampilan visual yang dinamis berhasil mengusir rasa bosan dan kantuk di kelas, membuat materi bahasa Inggris yang tadinya dianggap sulit menjadi lebih nyata dan mudah dimengerti. Serta hal ini memancing murid untuk lebih berani mencoba berbicara atau tampil di depan tanpa takut salah. Selanjutnya, plus yaitu praktik langsung bermain peran membuat video tentang cerita teks naratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, today we will present a traditional Indonesian folklore entitled Lutung Tasaru. Once upon a time in a kingdom there lived a king with 2 daughters. Purbasari who is kind and Purbarara who is jealous. Dr. Purbasari, I have chosen you to be the next queen. No, I shall be the queen, not her. Ew. Calm down, Purbarara. We will find a way to get rid of her. Father Purbasari has a serious skin disease. Forgive me, your majesty is true. Her body looks awful. Purbasari, you must leave the palace and live in the forest. Yes, father, I will go. Dari proses pembelajaran tersebut, alhamdulillah berdampak pada nilai akademis maupun non-akademis siswa SMP Negeri 1 Karangtanjung. Salah satunya yaitu berhasil mendapatkan juara pertama storytelling dalam ajang lomba FTBI Kabupaten Pandeglang. Untuk memperluas kebermanfaatan penggunaan media interaktif Canva AI dalam pembelajaran bahasa Inggris, saya berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sejawat, salah satunya yaitu MGMP Bahasa Inggris di Kabupaten Pandeglang, khususnya MGMP Rayon 1 Bahasa Inggris Kabupaten Pandeglang. Sehingga hasilnya alhamdulillah rekan-rekan pun dapat membuat media interaktif sederhana melalui Canva AI. Saya Sinta Melani dari kelas 8F. Saat ini saya sedang belajar bersama Bu Sinar menggunakan media interaktif Canva. Menurut saya ini sangat seru sekali. Gimana menurut kalian guys? Hi, my name is Farisa. Learning with Miss Tina is fun and happy. Demikian praktik baik yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terus bergerak, berkarya, menginspirasi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.